Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Ahmadani, NIM D400 200 119, dan teman saya. Hanif Hoirul Rozikin, NIM D400 2000113. Di sini kami akan menjelaskan program kreativitas mahasiswa tentang pengolahan air limbah rumah tangga atau grey water dengan sistem biofilter. Langsung saja kita menuju abstrak. Grey water merupakan air limbah rumahan non-karbus berupa buangan yang berasal dari kamar mandi, dapur, mengandung sisa makanan, dan tempat cuci. Kandungan bahan organik air limbah terdiri dari protein 40-60% dan karbohidrat 25-50%, lemak atau minyak 10%, urea, bahan organik atau kesadahan klorida, nitrogen, fosfor dalam bentuk P2O5, dan belerang, gas, pembusukan gas hidrogen sulfida, pembusukan gas metana, potasium dalam bentuk K2O, karbon, dan kalsium. Namun seiring dengan kemajuan bioteknologi muncul bahan biologi jenis lain seperti surfaktan organik, kloriditan, dan klorid organik. Pada umumnya, grey water yang dihasilkan dibuang ke selokan tanpa diolah. Pelayanan terhadap pengolahan grey water di Indonesia masih terbatas, yaitu sekitar 1,1%. Pelayanan tersebut hanya dapat di 11 kota besar dengan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL domestik terpusat. Kerugian grey water dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, baik kesehatan, lingkungan, maupun estetika. Bahan organik, anorganik, maupun gas yang terkandung di dalam limbah cair rumah tangga dapat mencemari lingkungan serta menyebabkan berbagai penyakit. Selain itu, sebagian bahan tersebut diurai oleh mikroorganisme menjadi satu senyawa yang dapat menimbulkan bau tidak sedap. Berikutnya kita masuk ke pendahuluan. Latar belakang. Grey water merupakan air limbah rumah tangga non-karbus berupa buangan yang berasal dari kamar mandi, dapur, mengandung sisa makanan, dan tempat cuci. Kandungan bahan organik air limbah terdiri dari protein 40-60%, karbohidrat 25-50%, lemak atau minyak 10%, urea, bahan organik atau kesadahan klorida, nitrogen, fosfor dalam bentuk P2O5, dan belerang, gas, pembusukan gas hidrogen sulfida, pembusukan gas metana, potasium dalam bentuk K2O, karbon, dan kalsium. Namun seiring dengan kemajuan bioteknologi muncul bahan biologi jenis lain seperti surfaktan organik, kloriditan, dan klorid organik. Pada umumnya, grey water yang dihasilkan dibuang ke selokan tanpa diolah. Penyalahan terhadap pengolahan grey water di Indonesia masih terbatas, yaitu sekitar 1,1%. Pelayanan tersebut hanya terdapat di 11 kota besar dengan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL domestik terpusat. Dampak limbah rumah tangga tidak dikelola dengan baik, antara lain gangguan terhadap kesehatan, kehidupan biotik, psikologis, keindahan, dan ekonomi. Ditinjau dari segi kesehatan, air limbah sebagai media pembawa penyakit seperti klorea dan disentri. Segi kehidupan biotik, kematian biota air karena penurunan kadar oksigen yang disebabkan oleh banyaknya zat pencemar dalam air limbah. Dampak lingkungannya yaitu bau tidak sedap dari limbah rumah tangga yang berasal dari selokan-selokan membuat keadaan tidak nyaman. Selama ini pengolahan limbah yang ada di Indonesia, metodenya belum dapat diterapkan oleh semua kalangan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh alat dan teknologi yang relatif mahal dan rumit untuk dibuat sendiri oleh tiap warga. Misalnya bioscramble
yang biaya pengoperasiannya tinggi dan tracking filter yang rumit untuk dibuat sendiri dalam skala rumah tangga. Inovasi teknologi lingkungan berupa model volume instalasi biofilter menjadi salah satu alternatif yang mudah diaplikasikan oleh setiap rumah tangga. Biofilter merupakan instalasi atau alat yang berisi materi organik yang mengandung populasi mikroorganisme. Biofilter sederhana ini merupakan prinsip penggunaan mikroorganisme untuk pengolahan limbah. Komponen biofilter terdiri dari beberapa lapisan, antara lain ijuk, kerikil, dan arang. Pemilihan komponen atau konstruksi bahan media dalam pendesainan sistem biofilter ini memperhatikan kemampuan menyerap air dalam menjaga kelembapan. Penerapan sistem biofilter sederhana yang dapat dibuat sendiri dengan harga yang relatif terjangkau oleh semua kalangan masyarakat dengan komponen bahan yang mudah diperoleh. Biofilter ini tersusun dari ijuk yang menyaring partikel besar, arang aktif yang akan menyerap bau tidak sedap, dan kerikil menjadi media pertumbuhan mikroorganisme yang akan mendegradasi bau. Hasil yang diperoleh dari susunan sederhana ini mampu menjernihkan air limbah yang kotor dan mereduksi bau tidak sedap hasil penguraian protein. Berikutnya tujuan. Biofilter bertujuan mendegradasi bahan organik yang terkandung di dalam air limbah rumah tangga sekaligus menambah nilai ekonomi atau budidaya cacing sutra dari hasil tahap limbah cair rumah tangga. Berikutnya penyusunan tarif atau ini memberikan alternatif solusi pengolahan limbah cair rumah tangga. Realisasi biofilter mampu mengurangi pencemaran yang ditimbulkan oleh air limbah rumah tangga sehingga dapat tercipta lingkungan yang sehat. Selain itu, air hanya dapat dimanfaatkan untuk budidaya cacing sutra. Lalu lanjut ke saya. Berikutnya gagasan. Scroll mas. Gagasan grey water. Grey water merupakan air limbah rumah tangga non kasus berupa buangan yang berasal dari kamar mandi, dapur, atau mengandung sisa makanan maupun gas yang terkandung di dalam limbah cair rumah tangga dapat mencemari lingkungan serta menyebabkan berbagai penyakit. Selain itu, sebagian bahan tersebut diurai oleh mikroorganisme menjadi satu senyawa yang dapat menimbulkan bau tidak sedap. Contoh bahan yang scroll ke bawah mas. Menyebabkan penyakit. Contoh bahan yang dapat diurai oleh mikroorganisme yaitu protein. Protein mengandung 16% unsur nitrogen bersama dengan urea. Protein menjadi sumber nitrogen dalam air limbah dekomposisi bakteri atau hidrolisis di dalam tubuh makhluk hidup. Terurai bahan organik tersebut menjadi amonia nitrogen. Proses peruraian protein menimbulkan bau busuk di dalam standar kualitas buangan. Kandungan nitrat dalam buangan air limbah tidak boleh lebih dari 45 mg per liter. Lalu biofilter. Apa itu biofilter? Biofilter merupakan instalasi atau alat yang berisi materi organik yang mengandung populasi mikroorganisme. Mekanisme dari proses biofiltrasi adalah kombinasi proses adsorbi dan degradasi oleh mikroorganisme. Mikroorganisme yang terdapat dalam lapisan biologis secara terus-menerus mencerna polutan dan merubahnya menjadi air, karbon dioksida, dan biomasa. Beberapa keuntungan biofilter antara lain pengoperasiannya sederhana, modal sedikit, biaya pengoperasian rendah, penurunan polutan terlarut dalam air rendah, dan dapat mengurangi polusi bau pengolahan air limbah rumah tangga dengan biofilter. Menggabungkan dua prinsip sistem pengolahan limbah, yaitu pengolahan secara fisik dan biologi. Pengolahan limbah secara fisik melalui proses filtrasi atau filterisasi merupakan proses penyaringan bahan padat yang ada di dalam air limbah dengan menggunakan butiran pasir atau kerikil. Filtrasi dipakai untuk menghilangkan residu atau gumpalan biologis, menghilangkan residu garam metal yang diendapkan atau endapan kapur dari baksat.
Keunggulan komponen bahan media biofilter. Bahan untuk media biofilter biasanya berasal dari bahan alami atau sisa industri biologis seperti kompos, tanah, kulit pohon jerami atau kayu, dan ijuk. Sedangkan untuk mengurangi kerapatan dan kepadatan, media bisa dicampur dengan bahan lain seperti tanah liat, tanah liat berpasir, keramik, gelas, pasir, butiran polistirina atau karbon aktif, kerikil, dan tanah. Hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan bahan media biofilter sebagai berikut, antara lain kemampuan menyerap air untuk menjaga kelembapan lapisan biologis, daerah permukaan sentuh yang luas untuk absorbi kontaminan dan mikroba, kemampuan untuk mencapai nutrisi dan menyuplai ketika dibutuhkan oleh mikroba, kemampuan untuk menahan penurunan tekanan, dan karakteristik fisik. Contohnya bentuk bahan yaitu butiran, serpihan, atau keping. Lalu biofilter Ecotech Farm merupakan prinsip biofilter pada umumnya, yaitu menggunakan mikroorganisme untuk pengolahan limbah. Biofilter terdiri atas beberapa lapisan, antara lain ijuk, kerikil, arang, dan pemilihan komponen atau konstruksi bahan media. Dalam pendesain biofilter ini memperhatikan kemampuan menyerap air dalam menjaga kelembapan. Selain itu, manfaat dari pemilihan ijuk adalah sebagai penyaring bahan padat yang terkandung dalam air limbah, sebagai filtrasi fisika, dan hanya meloloskan air limbah untuk tertentu. Ijuk juga dapat digunakan dengan mudah dan didapatkan di lingkungan sekitar. Ijuk dapat bertahan lama dan harganya relatif murah. Luas permukaan sentuh media biofilter dengan media biofilter mempengaruhi hasil degradasi limbah. Semakin luas permukaan sentuh, semakin banyak pula bahan scroll lagi. Pencemaran air dapat degradasi. Kerikil dapat digunakan untuk meningkatkan luas permukaan media biofilter. Selain itu, kerikil juga menjadi media tumbuh mikroorganisme. Air limbah yang diguyurkan ke permukaan saringan dalam residence time atau waktu yang diperlukan senyawa berbau polutan melewati media biofilter selama 30-60 detik dapat merembes ke dalam saringan dan menyerbuti bakteri dalam suatu lapisan air yang tipis. Di sini bakteri mendapatkan makanan berupa bahan organik dari air limbah. Lalu, kemampuan untuk menahan penurunan tekanan diperhatikan dalam pemilihan bahan media. Tekanan berhubungan langsung dengan ukuran pori-pori media. Semakin menurunnya ukuran pori-pori media, maka makin besar kenaikan tekanan. Pemodelan biofilter sederhana ini dapat memenuhi syarat tersebut karena susunan komponen atau konstruksi dari bahan media yang digunakan dari berbagai bahan, yaitu ijuk, kerikil, arang aktif atau karbon, dan ijuk lagi. Lalu selain itu juga perlu diperhatikan dalam pemilihan jenis ukuran kerikil dan susunannya di dalam biofilter. Sterifikasi butiran partikel filtrasi menggunakan bentuk saringan ganda terdiri dari butiran kerikil sampai sedang. Penempatan butiran kerikil dari atas ke bawah mengikuti ukuran butiran dengan ukuran butiran dari besar ke kecil. Lalu scroll ke bawah lagi, Mas. Kesimpulan, biofilter atau merupakan alternatif solusi dalam menetrasi bahan organik yang terkandung di dalam air limbah rumah tangga, sekaligus menambah nilai ekonomi komponen media biofilter yang mudah didapatkan dan konstruksi komponennya tidak rumit, serta pemanfaatan mikroorganisme yang digunakan alami tanpa inokulasi menjadi keunggulan sistem biofilter ini. Dan biofilter ini sangat ramah untuk lingkungan dan tidak membuat pencemaran lingkungan karena menggunakan bahan yang alami. Itu saja yang tadi bisa saya sampaikan mengenai grey water. Lalu saya kembalikan lagi ke Mas Rian. Monggo, Mas. Yang mungkin cukup sekian penjelasan program kreativitas mahasiswa tentang pengolahan air limbah rumah tangga atau grey water dengan sistem biopolar dari kami. Apabila ada salah kata atau ucapan mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.